Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, Akang Teteh semuanya. Hari ini saya dan Bu Firda ya, akan memberikan materi khususnya untuk mata kuliah proses stokastik yang diberikan di semester 5 pada semester ganjil 2023-2024 ini. Nah, mungkin Akang Teteh sudah melihat ya pada RPS bahwa kita akan diberikan topik ya sebanyak 14 topik, kemudian nanti akan diisi dengan ada kuis, ada UTS dan juga ada UAS ya. Ini nanti akan dimulai dengan teori pendukung proses stokastik, yaitu mereview ya. Kemudian hari ini kita akan fokus pada setelah RPS ini adalah fokus pada pengertian proses stokastik, definisi proses stokastik, ruang keadaan, indeks parameter dan beberapa klasifikasi serta contoh. Nanti saya harapkan ya para peserta Akang Teteh semuanya aktif memberikan contoh dan kita bisa berdiskusi. Nah, kemudian dilanjutkan nanti beberapa topik lainnya sampai kita bertemu pada 16 kali dan inilah beberapa referensi. Ya, jadi referensinya silakan nanti bisa di-searching. Saya sudah juga sampaikan ke WA group ya. Kemudian nanti referensi ini juga bisa dikembangkan karena sekarang di era keterbukaan ya, Anda boleh mengambil dengan library Genesis ya, bisa mengambil banyak sekali. Baik, itu sebagai pengantar dan seperti biasa ya penilaian adalah diberikan menggunakan format penilaian acuan patokan ya dari Universitas Pajajaran. Jadi Anda akan diberikan tugas 20%, kuis 20%, UTS 30 dan UAS-nya 30. Kemudian kehadiran minimal harus 80% sehingga nanti diharapkan mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan nilai yang sangat baik ya. Kalau dengan PAP berarti Anda tuh kalau PAP ya bisa A semua, tapi nanti kalau batasnya di 80. Dan ini seperti biasa ya, kalau kita mulai kuliah hadir lebih awal, kehadiran minimal dan Anda harus mengisi kehadiran di SIAT ya di masing-masing. Kemudian juga tentu mematuhi semua aturan dan aktif mengikuti perkuliahan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Bisa dimengerti ya? Nah, kalau bisa dimengerti artinya sudah sepakat. Jadi nanti kalau ada apa-apa kita lihat kembali kesepakatan hari ini pada kontrak belajar. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi proses stokastik. Mungkin ya Anda sudah pernah mendengar ya, ada proses, ada stokastik. Kira-kira apa ya? Stokastik aja. Pengertian stokastik kira-kira apa ya? Kang, Teteh? Berkaitan dengan apa kalau stokastik itu? Peluang ya. Jadi selalu berkaitan dengan ketidakpastian, selalu berkaitan dengan peluang. Kemudian proses itu sesuatu biasanya yang berjalan dalam waktu yang panjang, bukan yang pendek begitu ya. Tapi oleh karena itu kita akan lihat apa sih definisinya ya. Nah, secara letterlek gitu ya dari Carlin Taylor, proses stokastik adalah barisan kejadian yang memenuhi hukum-hukum peluang gitu ya. Biasanya banyak digunakan dalam memodelkan evolusi sistem, kemudian menjalankan ya sistem pada suatu lingkungan dan seterusnya. Nah, dalam hal ini misalnya contoh, kenapa ya misalnya barisan umur baterai HP jenis tertentu. Jadi Anda kan semua punya HP ya, kan baterainya itu biasanya ada masa-masanya gitu ya. Ada yang misalnya cepat habis gitu ya, ada yang panjang, itu biasanya tergantung mereknya. Kita tidak menyebut merek, tapi di sini adalah umur baterainya, ya, umur pemakaiannya itu yang kemudian kita bisa menuliskan atau di dalam suatu barisan, gitu ya. Kemudian misalnya banyaknya atau jumlah mahasiswa yang lulus mata kuliah kalkulus atau matematika 1 ya setiap semester atau tahun ya. Nah, biasanya pada barisan tersebut ada aspek ketidakpastian yang muncul ya sehingga evolusi dalam sistemnya biasanya lebih baik dimodelkan menggunakan pendekatan proses stokastik. Nah, secara formal proses stokastik X dengan X ya, himpunan ya, kenapa himpunan? Karena ada dalam kurung awal ya, barisan variabel acak XT untuk T-nya anggota T didefinisikan sebagai barisan variabel acak yang diberi indeks atau urutan gitu ya. Jadi sebetulnya sekarang kalau pada saat kita kuliah statistik matematika ataupun teori peluang biasanya berkaitan hanya variabel acaknya 1, 2 gitu ya. Tapi kalau sekarang adalah barisan panjang gitu ya. Nah, kemudian diberi indeks gitu ya. Biasanya ada yang dinamakan indeks parameter yaitu khusus pada waktu dan ruang keadaan.
Nah, jadi dalam suatu proses stokastik ya, barisan variabel acak yang diberi urutan, dalam hal ini kita akan batasi dalam perkuliahan satu semester ini indeksnya itu ya adalah waktu, gitu ya. Karena nanti bisa juga ya barisan variabel acak yang diberi urutannya lokasi. Maka kita akan mendapatkan proses stokastik dalam analisis spasial. Atau misalnya barisan variabel acak yang diberi urutannya baik lokasi maupun waktu. Sehingga nanti adalah integrasi ya dari spasial dan time, maka biasanya itu juga proses stokastik, tapi lebih fokus pada spasio-temporal. Kita akan fokus dulu pada time, tetapi kita juga bukan membahas ya analisis derat waktu atau time series, tetapi betul-betul model-model stokastik ya yang barisan variabel acaknya diberi urutan waktu. Mungkin itu dulu ya untuk pengantarnya, bahwa kita akan memberikan barisan variabel acak yang diberi urutan waktu. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang keadaan dan ruang parameter atau indeks parameter? Ya. Nah, dari suatu proses stokastik X, ya barisan variabel acak XT di mana T anggota T besar, maka himpunan T itu disebut indeks parameter atau ruang indeks. Jadi waktunya, gitu ya. Jadi misalnya kita melihat ya banyaknya misalnya mahasiswa yang ikut kuliah proses stokastik setiap semester. Nah, jadi yang setiap semester, setiap bulan, setiap hari itu adalah menunjukkan indeks parameter. Nah, indeks parameternya itu nanti ada dibagi discrete dan kontinu. Kita lihat dulu ya keseluruhannya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan himpunan semua nilai yang mungkin dari ya variabel acak XT itu, maka disebut ruang keadaan dari suatu proses stokastik. Jadi intinya suatu proses stokastik memiliki dua penciri, yaitu ruang keadaan dan indeks parameter. Ruang keadaan adalah semua himpunan yang mungkin ya dari suatu proses stokastik yang diberikan. Jadi misalnya tadi banyaknya mahasiswa. Nah, itu semua yang mungkin itu kan misalnya banyaknya mahasiswa yang lulus bisa 2 orang, bisa 10 ya, bisa 0. 0 itu berarti nggak ada kan. Tetapi kalau misalnya waktunya adalah dia tadi indeks parameternya setiap semester, setiap tahun, setiap hari ya, kan nggak mungkin ya kalau lulusnya setiap hari kan, pasti setiap semester. Jadi harus sesuai dengan itu. Jadi ada dua ya, sekali lagi. Ada indeks parameter, ada ruang keadaan. Nah, mungkin bisa siapa yang bisa mengulangi ya, apa itu indeks parameter, apa itu ruang keadaan. Yang bisa menyimak? Ya, Kang? Kalau ruang parameter itu jadi himpunan waktunya, Bu. Indeks waktunya ya, indeks jadi urutan waktunya. Urutan waktunya. Kalau ruang keadaan? Kalau ruang keadaan itu himpunan semua nilai yang mungkin dari variabel acak XT-nya. Oke. Nah, sekarang coba misalnya kalau saya memberikan suatu contoh ya, banyaknya mobil gitu ya atau kendaraan roda 4 yang melintas gitu ya, perempatan atau yang melintas tol ya, yang keluar dari tol Cileunyi setiap hari. Banyaknya kendaraan yang keluar dari tol Cileunyi ya setiap hari. Nah, yang mana ruang keadaannya? Banyaknya kendaraan ya, banyaknya kendaraan roda 4 ya. Kemudian indeks parameternya apa? Setiap hari gitu ya. Nah, kita akan melihat ya. Itu kan mudah sebetulnya ya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti menggunakan proses stokastik. Cuma tidak secara konkret, oh ini proses stokastik, nggak begitu kan biasanya ya. Tapi kita sebetulnya menggunakannya ya. Nah, jadi sekali lagi ada dua ya, indeks parameter atau ruang parameter dan ruang keadaan. Nah, kemudian biasanya kita itu berkaitan seperti tadi, berapa banyaknya kendaraan yang keluar dari tol Cileunyi. Itu adalah namanya realisasi. Pada saat dilakukan pengamatan, misalnya setiap hari, berarti Anda selama 24 jam ya bisa menunggu begitu, kemudian menghitung ya pakai counter 1, 2, 3 gitu berapa mobil gitu ya. Misalnya tadi ada 0, mungkin nggak ada sama sekali yang melintas. Walaupun kadang-kadang nggak mungkin ya di jalan tol pasti ramai, pasti ada. Tapi bisa 10, 20, 100 misalnya ya 25. Nah, itu namanya adalah realisasi dari suatu proses stokastik. Ya, jadi kalau misalnya kita tuliskan XT ini dituliskan XT, zeta gitu ya, dengan kita menyatakan nilai dari XT, maka kita akan punya grafiknya. Nah, seluruh ya yang realisasi tadi gitu ya, bisa kita gambarkan dalam satu grafik. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada waktunya T1, T2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian beberapa realisasi itu kita mendapatkan
bagaimana kaitan antara indeks parameter dengan ruang keadaannya. Contoh ya, jadi kita biasanya kita contohnya dalam bentuk kurva. Baik, kita lihat sekali lagi untuk proses stokastik ini gitu ya. Jadi ini rangkumannya, suatu proses stokastik XT ya, barisan perbacak XT untuk T anggota T besar itu ada memiliki dua indikator yaitu ruang keadaan dan indeks parameter. Nah, ruang keadaannya itu adalah ada discrete, ada continue. Mungkin kita kembali ya ke definisi ruang keadaan itu bisa discrete, bisa continue. Anda ingat-ingat lagi ya, mereview ya. Tadi kan review kuliahnya bisa diingat kembali apa itu variabel discrete dan variabel continue. Nah, biasanya kalau discrete itu hasil dari apa? Menghitung ya, mencacah. Jadi selalu bagaimana sifatnya? Bilangan apa? Bulat. Ya. Kan tadi 0 tidak ada, misalnya mobil melintas, tidak ada yang lulus ya. Kemudian ada 10 mobil, ada 10 mahasiswa yang lulus ya. Nah, sedangkan continue biasanya berkaitan dengan hasil apa? Pengukuran ya. Jadi hasil mengukur berarti pasti harus ada alat ukurnya ya. Contoh misalnya apa? Tinggi badan. Tinggi badan itu kan dalam kilogram. Harus ada alat timbang ya untuk menimbang berat badan kita. Contoh lain apa? Yang keadaannya continue atau variabel continue. Tadi kan tinggi badan. Volume air. Karena bisa dilihat ya berapa meter kubik ya. Apalagi sekarang nih, kalau misalnya musim penghujan ya, katulampa berapa gitu ya. Yang lain apa? Suhu tubuh ya, harus ada alatnya apa? Termometer. Kalau suhu udara apa? Suhu udara. Barometer, jangan lupa ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya dari discrete ini maka disebut umumnya kenapa dia disebut rantai? Gitu ya. Jadi kalau discrete itu tadi kan bulat ya. Gitu ya. Jadi dia kalau misalnya kita gambarkan ya, kalau misalnya keseharian rantai itu yang paling mudah contohnya itu misalnya pada ROG ini bisa kalau kepanjangan rantainya dipotong ya, ditambah gitu ya, kalung misalnya dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang realnya ya. Tetapi kan sebetulnya sebetulnya juga bisa bersifat kontinu. Nah, mungkin ya dari teman-teman itu dari yang ada di Zoom silahkan. Mungkin bisa ada yang memberi contoh yang kontinu tadi. Kalau selain suhu tubuh, suhu udara, mungkin apa lagi? Ya, silakan mungkin ada siapa di ruang kelas A yang bisa memberi contoh? Ada yang raise hand ya, Febrio, silakan Kang. Contoh apa yang kontinu? Kalau volume hujan gimana, Prof? Ya, baik. Curah hujan juga betul kan, ada ukurannya. Kita kalau mengukur curah hujan pakai apa? Alatnya. Kemudian ukurannya satuannya apa? Milimeter. Ya. Milimeter. Karena 1 milimeter dari curah hujan itu adalah banyaknya air sebanyak 1 liter yang kalau kita ya sebarkan begitu dalam luas permukaan 1 meter persegi. Gitu ya. Baik, terima kasih Kang Febrio. Nah, kemudian selanjutnya ya, umumnya gitu ya, kalau dengan ruang keadaan yang kontinu itu biasa disebutnya proses. Sebetulnya membedakannya seperti tadi ya, rantai itu lebih kepada ya ruang keadaan discrete biasanya ya, tapi yang kontinu itu biasanya proses. Kita akan lihat nanti ada proses Poisson, ada proses kelahiran, proses kematian, kemudian nanti ada rantai Markov, tapi rantai Markov pun ada yang rantai Markov waktu kontinu. Agak berbeda ya. Nah, ini menjadi bagian dari topik disertasinya Ibu Dr. Fidaniza. Nanti bisa dibahas di dalam pengayaan nota kuliah. Nah, yang kedua tadi kan ada indeks parameter ya. Di mana indeks parameter juga sama, yaitu ada discrete dan ada continue. Ya. Jadi kalau biasanya untuk yang waktunya discrete dinamakan proses stokastik waktu discrete. Sedangkan untuk yang waktu kontinu dinamakan proses stokastik waktu kontinu. Nah, jadi untuk membedakan bagaimana cara membedakannya discrete dan kontinu waktu. Kalau tadi kan variabel jelas ya, ada ukurannya gitu ya, pasti dia kontinu ya. Hasil mencacah dia discrete. Nah, untuk indeks parameter itu biasanya yang discrete itu juga kaitannya adalah bilangannya bulat ya. Hari ke-0, hari ke-1, hari ke-3. Tapi kita selalu mengatakan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Sedangkan di dalam kontinu adalah selang dalam interval. Biasanya kita nyatakan dalam bentuk ya interval 0,t. Jadi 0 sampai t. Ya biasanya 0 misalnya buka, t-nya tutup atau 22 tutup ya.
Dan biasanya misalnya begini konkretnya. Misalnya kita menyatakan ya setiap hari, sebetulnya kalau dalam selang jam berarti 0,24. Kan begitu ya. Tetapi umumnya kita tidak menyatakan dalam angkanya, tapi hanya cukup menyatakan dia dalam selang 0,t gitu ya, supaya lebih mudah, lebih umum gitu. Tapi sebenarnya 0 sampai 5 menit gitu kan kalau selangnya sendiri, berarti 1 jam 60 menit bisa kita punya selangnya 12 kan intervalnya gitu. Tapi biasanya kita, misalnya gimana gitu ya, bagaimana caranya? Bisa tadi melihat banyaknya kendaraan yang keluar dari tol Cileunyi itu, kalau tadi kan setiap hari, berarti dalam 1 hari kita harus melakukan agregasi kumulatifnya berapa sih mobil tadi. Tapi lebih mudah kalau bisa dibuat kita dalam selang, setiap selangnya misalnya dalam selang 0,t dalam selang 1 jam. Jadi setiap jam ya, jadi diganti ya shiftnya ya, 1 jam bertugas menulis gitu ya, berapa banyaknya. Tapi nanti diagregasi setelah 24 jam. Berarti kita akan dapatkan nanti setiap hari, setiap bulan gitu ya. Jadi realnya sebetulnya lebih mudah ya, seperti itu. Itu memudahkan ya, memudahkan pengertiannya. Nah, jadi sekali lagi kita akan punya ya proses stokastik itu adalah dalam 4, mungkin kalau boleh saya tuliskan ya. Jadi misalkan kita akan punya ya, ini selalu ada 2 ya. Di sini ada discrete dan continue ya. Ini juga sama, ada discrete dan continue. Jadi apanya di sini? Di sini bisa ruang keadaannya dan di sini indeks parameter. Jadi kita akan memiliki 4 proses stokastik. 1 proses stokastik dengan ya ruang keadaan discrete, indeks parameter discrete. Proses stokastik dengan ruang keadaan discrete, indeks parameter continue. Selanjutnya nanti proses stokastik dengan ruang keadaan continue, indeks parameter discrete, dan proses stokastik dengan ruang keadaan continue, ya indeks parameter continue. Coba disebutkan ulang ya. Jadi ada berapa yang kita pelajari? 4. Nah, siapa yang mau menyebutkan? 1. Silakan Teh. Ya disebutkan lagi. Jadi ulangi ya supaya ingat. Jadi punya proses stokastik apa saja? Ada 4. Yang pertama dengan ruang keadaan diskrit, lalu ruang parameter diskrit. Yang kedua ruang keadaan diskrit, ruang parameter indeks parameternya continue. Yang ketiga ruang keadaannya continue, indeks parameternya diskrit. Dan yang keempat ruang keadaannya continue, indeks parameternya continue. Baik, terima kasih ya. Mungkin yang di yang para mahasiswa di Zoom juga ya diingat ya ada 4 ya. Nah, sekarang kita mau latihan. Jadi coba ya masing-masing baik yang langsung di kelas, yang mengikuti Zoom memberikan contoh. Nanti kita bahas betul atau tidak gitu ya. Itu sebagai proses stokastik yang 4 ini. Ada yang raise hand nggak di kelompok? Belum? Kalau belum coba yang di kelas dulu, yang di sini. Siapa Teteh Akang yang mau memberikan contoh? 1 aja. Ya, silakan. Ada yang di belakang? Mau memberikan contoh yang mana, Teh? Yang awal dulu ya? Yang pertama Bu, yang ruang keadaan diskrit sama indeks parameter diskrit itu contohnya jumlah kucing sakit yang datang ke vet setiap jam. Oke. Jumlah ya. Nah, biasanya banyaknya ya atau jumlah ya. Banyaknya kucing yang sakit ke tempat pemeliharaan ya atau ke dokter hewan lah ya. Dokter hewan setiap jam. Ya. Ini betul nggak? Contoh yang proses stokastik dengan ruang keadaan diskrit, indeks parameter diskrit. Kita lihat ya, banyaknya kucing yang sakit. Kan kucingnya mau kurus, mau gemuk dihitung 1 ya. Nah, jadi kucingnya ada 3 nih gitu ya. Catat gitu ya. Dalam setiap jam. Jadi jam pertama misalnya pengamatan juga harus diperjelas. Misalnya dari kapan ke kapan itu juga harus setiap jam itu kan misalnya ya kita akan memulai pengamatan umumnya kan setelah pagi ya. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 atau misalnya pada saat apakah misalnya dokter hewannya sudah buka setiap saat kita juga harus lihat ya. Tapi umumnya kan dokter itu ada jadwalnya ya. Pada saat dokter itu misalnya melayani ya pasien baik orang maupun hewan kan. Kalau dokter hewannya. Jadi biasanya pada jam-jam jadi harus lebih spesifik juga ya. Banyaknya kucing yang sakit
dan dilayani dokter hewan misalnya pada setiap jam selama gitu ya, biasanya juga ada penjelasan, boleh, kalaupun tidak ya setiap jam. Udah betul ya. Banyaknya kucing yang sakit. Nah, sekarang bagaimana kalau indeks parameternya kontinu dengan contoh yang sama? Diganti waktunya gimana? Banyaknya kucing yang sakit dalam selang 0,t. Nah, selangnya bisa kan, misalnya Anda misalnya kalau sebagai petugas ya, pencatat di dokter hewan itu kan jadi tahu ya, ada yang datang lagi khusus kucing nih gitu ya. Datang khusus kucing gitu, tiba-tiba ini dalam selang 0,10 menit gitu kan. Berarti datang nih. Berarti kalau nanti sejam berarti dia harus ada 6 selang ya. Dari 6 selang itu dicatat, diagregasi bisa menjadi 1 jam kan. Nah, tapi cuma hati-hati ya dalam hal ini mempermudah, tapi bukan langsung oh kalau begitu kontinu itu agregasi kan, nggak begitu kan sebetulnya dalam secara teori ini ya. Baik, terima kasih Teh. Contohnya saya mohon yang ada di Zoom mungkin bisa memberikan contoh. Ada tadi boleh Kang siapa tadi, Kang Febrio dan kawan-kawan? Ada yang berikan contoh, misalnya tadi kan sudah langsung ya. Contoh yang proses stokastik dengan ruang keadaan diskrit, indeks parameter diskrit diubah ya selang waktunya menjadi proses stokastik dengan ruang keadaan diskrit, indeks parameter kontinu. Nah, sekarang coba cari contoh yang proses stokastik dengan ruang keadaan kontinu, indeks parameter diskrit dan indeks parameternya kontinu. Belum ada yang di Zoom, yang di sini aja. Di grup sebelah sini mungkin ada yang mau memberikan contoh? Ya silakan, Kang, contoh. Atau yang lain. Yang mudah aja, yang keseharian tadi kucing sakit terpikir juga ya. Bisa jadi proses stokastik gitu ya. Mungkin Kang apa sekarang yang ruang keadaannya kontinu? Boleh, berarti nanti yang ruang keadaannya kontinu sama indeks parameternya diskrit itu misalnya kayak kecepatan motor saat jam pertama, kedua atau seterusnya. Nah, susah kan cari contoh itu ya. Coba kalimatnya yang lebih ini, kecepatan kendaraan motor roda 2 ya, yang diukur setiap jam. Setiap jam ya. Jadi jelas ya kan. Jadi gini, misalkan pakai kendaraan, kemudian kan dinyalakan, kemudian jam 6 nih. Ini kalau setiap jam berarti nanti jam 6 7 ya. Nah, dalam setiap jam itu kan jalan kan speedometernya itu kelihatan. Tercatat kan biasanya, kan gitu ya. Jadi berapa nih kecepatannya? Misalnya ngebut nih karena kamu kesiangan. Jadi misalnya 60 km per jam. Kalau 60 masih biasa gitu. 100 km per jam, gitu kan. Dan seterusnya. Dan itu tercatat semua ya. Nah, harus ada alat ukurnya dicatat ya di speedometernya. Nah, kalau kontinunya gimana kira-kira dengan contoh yang sama? Kan kecepatan tadi udah kontinu. Sekarang kalau waktunya? Kalau waktunya kontinu berarti mungkin dari interval 0 sampai 10 menit. Ya, tapi dalam 0,t ya, nanti menulisannya. Jadi kecepatan kendaraan bermotor roda 2 gitu kan, yang diukur setiap, kalau tadi kan setiap jam. Kalau sekarang yang diukur dalam selang 0,t. Ya. Contoh lebih mudahnya. Bisa ya, saya kira ya, itu contoh Akang Teteh nanti baik kelompok maupun secara individu bisa menyampaikan ya contoh real ya. Tapi ini yang dari Zoom mungkin masih ada, coba yang dari Zoom. Ada? Kang Febrio tadi bisa memberikan contoh yang lain untuk proses stokastik dengan ruang keadaan kontinu, indeks parameter boleh diskrit, boleh kontinu. Nah, baik ya, sambil menunggu, kita juga jadi sekali lagi dalam hal ini, kembali ya tadi ya, saya mengulangi topik kita hari ini, pengenalan proses stokastik. Ya. Jadi, Anda sudah pernah belajar di reviewnya ada PTP, ada StatMat, ya, ada statistika parametrik begitu ya, dan ini digunakan. Justru tadi kan variabel diskrit, variabel kontinu, ya, kemudian nanti yang akan digunakan variabel acak. Nah, ini juga kan variabel acak, jangan lupa apa definisinya variabel acak. Jadi variabel acak biasanya apa? Pemetaan dari ruang sampel ke ruang di himpunan bilangan real yang positif biasanya ya. Jadi misalnya lantunan dadu ya, lantunan koin uang ya, itu kan Anda bisa gunakan mana sampel mana titik sampelnya, kejadiannya, mana ruang sampelnya, ya kemudian Anda petakan ke dalam himpunan positif di bilangan real. Nah, itu juga kan variabel.
Tapi sekarang ya intinya yang dipelajari ini adalah di dalam proses stokastik menjadi barisan, bukan hanya satu. Dulu kan hanya satu aja variabel acaknya. Kalau sekarang variabel acaknya diberi urutan waktunya. Jadi tadi misalnya kalau tadi ya banyaknya kendaraan, banyaknya orang yang datang gitu ya. Kemudian diurutkan. Jadi ada XT ya kalau sekarang menjadi X1, X2, X3 gitu ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi ini contoh ya kalau misalnya biasanya kan menuliskan ya X gitu ya. Anda boleh XT atau XT-nya indeks atau superscript yang penting konsisten ya. Nah, tadi di sini kan. Jadi ini ada barisan variabel acak atau dari himpunan kan kalau dia. Kenapa himpunan? Karena diberi kurang kerawa ya. Kemudian ini barisan variabel acaknya. Jadi variabel acak itu biasanya dituliskan dengan huruf besar miring harusnya ya. Ditulis tangan agak susah. Jadi kalau ditulis ketik itu miring. Kemudian T-nya juga miring karena variabel. Nah, T-nya ini adalah tadi anggota dari indeks parameter T. Nah, keseluruhan ini, jadi kalau misalnya kita dapatkan ya, misalnya X1 gitu ya, X2, ini kan barisan variabel acaknya ya, terus gitu, sampai XT besar. Ya. Nah, ini kan masih variabel acaknya gitu. Misalnya tadi banyaknya kendaraan yang keluar dari tol Cileunyi setiap jam. Ya, jadi ini 1 jam pertama, 1 jam kedua, ketiga sampai jam. Nah, kemudian kita misalnya memiliki ya ininya ada 2, ada 0, ada 3 gitu ya, ada 5 misalnya ya, ada 10 dan seterusnya. Ini adalah realisasinya. Gitu. Nah, kalau realisasi seperti ini yang belum diurutkan ya sudah apa adanya ditulisnya. Tapi kalau 0 itu bukan berarti kita ini kok nggak ada. Jadi 0 itu berarti tidak ada mobil yang melintas atau yang keluar dari jalan tol. Tidak ada peserta mahasiswa yang lulus. Jadi diberi. Jadi nilainya 0. Makanya tadi kenapa diskrit itu adalah selalu hasil menghitung. Ya. Sedangkan kalau misalnya tadi curah hujan dan sebagainya, tentu di sini bukan diskrit kan. Misalnya suhu 35,5, 36, 37 ya. Kalau misalnya kita dirawat, biasanya kan setiap hari susternya datang untuk melihat suhu tubuh ya. Karena kalau suhu tubuh kita masih panas, nggak boleh pulang. Gitu. Jadi, tapi kan kenapa apa bedanya? Yang kontinu selalu ada desimalnya. Kalaupun ditulis 35, sebenarnya itu 35,0 gitu ya. 38, udah panas nih gitu kan ya. Nah, setelah misalnya 35, 36 baru pasien itu diperbolehkan pulang, biasanya kan begitu. Jadi itu menjadi ukuran-ukuran dan semuanya itu akan berguna dalam kehidupan gitu ya. Tapi kita kan dalam keseharian tidak menyatakan ini proses stokastik. Biasanya enggak ya. Nah, tapi kan suhu tubuhnya bagaimana gitu kan ya. Oh, masih panas gitu. Oh, ada ukurannya ya. Nah, ukurannya itu yang dituliskan. Dan kalau kita sekarang urutkan dalam bentuk seperti ini ya, maka kita menyatakan suatu proses stokastik dengan tadi ruang keadaan bisa diskrit atau kontinu dan indeks parameter diskrit atau kontinu. Saya kira itu ya sebetulnya topik mendasar untuk pertemuan hari ini, di mana kita akan mempelajari lanjutannya ya bahwa di dalam suatu proses stokastik nanti ada hal-hal yang perlu dipelajari ya sifat-sifat ya lebih jauh, misalnya kestasioneran proses stokastik, kemudian pergeseran dari suatu proses stokastik ya. Kemudian juga nanti kita gunakan ada proses Poisson, ada rantai Markov, ada proses kelahiran murni dan proses kematian murni. Jadi topik yang diberikan selama 1 semester memang tidak terlalu banyak gitu ya, tapi kita harus banyak latihan. Hal kalau hari ini kan baru pengenalan, jadi kita tahu ada 4 proses stokastik yang kita akan gunakan ya dalam perkuliahan. Dari yang di Zoom ada yang memberikan contoh? Belum? Oke, berarti sebagai penutup ya, saya ingin ada yang membuat resume gitu ya. Jadi kita hari ini mempelajari apa? Tadi yang 4 itu apa? Jadi sudah ya, teteh di awal ya. Tapi coba yang lainnya. Apa? Ya, jadi kita mempelajari proses stokastik apa? Mungkin? Bibi bisa? Ya, silakan. Jadi ada apa aja? Ya, jadi tadi kita mempelajari dulu definisinya. Pertama, habis itu di proses stokastik itu ada 4 keadaannya, ada ruang keadaan sama indeks parameter. Nah, di situ masing-masing ada ruang keadaan ruang keadaan diskrit, ruang keadaan kontinu, sama indeks parameter diskrit dan indeks parameter kontinu. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi mudah-mudahan Anda mengingat itu dan sebagai penutup gitu ya, biasanya kita
memberikan tugas ya, tugas kelompok gitu ya. Jadi supaya kita ini contoh-contoh tadi ya, ada beberapa sebelum ke tugas ya. Jadi misalnya tadi kan ada banyaknya HP ya, banyak. Coba kalau lihat bakteri juga, kenapa bisa dilihat ya bakteri itu, tapi pakai mikroskop ya. Jadi walaupun kalau banyaknya tetap diskrit gitu. Tapi kalau misalnya nanti serangan bakterinya dan sebagainya bisa saja jadi kontinu kan. Jadi menyebabkan misalnya sekarang itu kan lagi banyak bakteri, virus menyerang tubuh ya, sehingga sakit itu biasanya serangan itu bisa diukur gitu ya. Nanti misalnya suhu tubuhnya meningkat dan lain sebagainya, itu jadi lain ya. Nah kemudian juga ini tadi yang dalam interval ya, suhu udara, nah ini continue, kemudian intervalnya itu tadi dinyatakan 0, T itu. Tapi boleh Anda nyatakan dalam selang 0,10 detik 0 sampai 1 jam gitu ya. Terus volume misalnya formula. Nah, ini beberapa contoh ya. Sebetulnya apa saja? Jadi ada proses Bernoulli juga adalah proses stokastik. Tapi biasanya dia dia adalah menyatakan jumlah suksesnya itu biasa di dalam N kali percobaan. Awalnya kan dari binom ya. Kalau binom kan hanya biasanya kita punya N dan P ya. Gagal gitu kan dan berhasil. Itu tidak gagal ya. Nah, kemudian juga Markov nanti kita bahas, kemudian Poisson juga ya. Kemudian ada juga poin proses ya. Jadi nanti hasil proses menghitung. Seperti tadi ya, banyaknya mobil yang lewat itu adalah juga hasil proses menghitung. Jadi berapa sih benar-benar dihitung gitu ya. Nah, kemudian nanti ada istilahnya NT, counting proses ya sebelum ke stokastik. Saya kira itu beberapa ini yang digunakan di dalam statistika ya. Nah, ini nanti sebagai penutup silakan Akang Teteh nanti mohon ya setiap kelompok diberikan memberikan klasifikasi ya. Kemudian tentukanlah ruang keadaan dan ruang parameter atau indeks parameternya dari yang tadi. Tadi sudah diberikan contoh, tapi Anda sekarang tuliskan ulang dengan dicatat begitu ya, supaya hasil pembelajaran hari ini bisa diingat kembali, kita bisa evaluasi bahwa kita sudah bisa memberikan contoh. Ini tidak mudah, memberi contoh itu kadang-kadang ya nulis aja gitu ya, tapi kenapa ya begini? Nah, harus diartikan tadi, makanya tidak hanya asal menuliskan contohnya, tapi nanti tentukan ya ruang keadaannya apa, nanti diskrit, continue, apa yang dituliskan, dan juga indeks parameter dari yang dibuat. Baik, ada pertanyaan dari kelas yang ada di sini? Cukup ya, yang dari Zoom? Cukup juga ya? Baik, kalau sudah cukup, kita akhiri dulu untuk pertemuan kali ini, yang dianggap pengantar proses stokastik. Kita akan bertemu kembali pada proses stokastik lainnya dalam kegiatan di kelas mendatang. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya.